Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sebelum kita ngaji, Abah ingatkan, mulai sekarang Abah minta yang dekat-dekat dengan sini ya, itu setiap hari itu ada sungkemannya setiap hari. Dan bukan hanya itu sebenarnya, mau saya serai pondok ini diserahkan pada siapa kalau bukan pada santri-santrinya Abah. Sementara disuruh ngaji, kalau belum bisa ya sudah di sini dulu. Kalau belum bisa, kalau dimintai uang, nggak punya uang, dimintai apa? Kan enak dimintai apa? Dimintai mengajar. Dimintai perbuatan, tidak pernah laporan, sehingga justru malah bukan amal soleh tapi amal salah, sehingga hari raya Idul Adha yang seharusnya peningkatan derajat tidak ada yang diangkat derajatnya karena semuanya jadi kambing semuanya ya. Sudah, sekarang ada kesempatan ya, Abah minta yang dekat-dekat dengan sini setiap hari ini pondok ini rawatlah. Kalau memang misalnya lah, kalau yang dekat dengan sini, kalau sudah punya pondok sendiri silahkan dirawat pondoknya sendiri. Kalau belum punya ya kesini dulu, kesini dulu. Walaupun di teras tidak apa-apa sudah. Istilahnya di sini, di lingkungan sini. Apa biasanya itu ya memperhatikan, mengamati, memperhatikan pondok-pondok manapun, thariqah manapun itu, kalau bulan besar itu adalah peningkatan derajat. Tapi asal tidak bodoh, ini loh ndak ada yang diangkat semuanya. Masih belum ada, karena apa? Dimintai uang juga ndak punya, dimintai mengajar juga nggak bisa. Ya, nyatanya apa? Mestinya ditata jadwalnya, anak ngaji jam berapa itu ditata mestinya. Terus ada kurikulumnya bagaimana, ditata. Itu juga tidak bisa. Dimintai amal soleh menjaga apa? Misalnya amal soleh ini dan itu, ya nggak pernah ada laporan, ya kan? Ya itu masalahnya. Berarti tidak ikhlas. Tidak pernah ada laporan. Mesti mendahului apa? Tanda tangannya Abah lebih dahulu daripada laporannya, sehingga tower salah terus. Seharusnya mau dilaporkan pada Abah, mana ndak ada laporan, ndak bisa dilaporkan. Malu Abah pada Allah. Daglekan ini ya. Abah menambah ngaji sore nggak datang. Padahal maunya Abah itu barangkali nanti dingajikan sore itu, selanjutnya kalau sudah juz 3 khatam maka diteruskan oleh ustadz-ustadz. Diteruskan. Teruskan ustadz-ustadz itu ngajinya. Nanti dibagi. Tarbiyah putra siapa, tarbiyah putri siapa. Ini juga nggak aktif, nggak disiplin. Nah terus kamu apa yang distorkan oleh Abah kepada Allah itulah apa? Untuk memberi syafaat itu apa? Ya, mana? Sawah juga banyak merugikan.
waktunya tidak tepat. Dipolitiki orang karena nggak terlalu memiliki, nggak terlalu tanggung jawab. Jadi ya dipolitiki orang ya ikut saja. Dipolitiki, sudah saya katakan, nggak mungkin, nggak, kesulitan besar kalau berujulnya Pak bajaknya pabrik itu mau membajak untuk justru membongkar asalnya tebu menjadi tidak tebu. Tapi tuwur saja tidak ada laporan. Sehingga Abah terus mendesak, berujulun dewe. Mestinya kan bukan Abah kan. Mestinya bukan Abah. Ben Abah lihat mesti ada masalah saja. Mbok ya dilaporkan lebih dulu. Sehingga mana yang namanya apa? Membantu Abah belum bisa dilaporkan pada Allah. Ini amalnya. Ini amalnya yang sudah sebagai fidaknya, sebagai tebusannya. Kalau itu amalan fidak, istighosah, maka mestinya banyak apa pengikutnya. Sebenarnya Abah tidak usah banyak-banyak. 40 orang yang jadi pengikut jam istighosah. Yang dia istighosah istiqomah gara-gara ada santri yang membinanya. Sehingga istiqomah 40 orang itu istiqomah, istighosah. Ya, bisa diusulkan Abah. Ini setiap tahun itu ada pengusulan. Siapa yang diangkat derajatnya? Siapa yang diangkat derajatnya? Ini tidak ada karena apa? Cinta dunia semuanya. Itu loh. Lebih suka bermalas-malasan, lebih suka cinta dunia daripada apa? Harus bersusah payah. Mau bersusah payah kalau untuk perutnya sendiri. Sudah nyata apa? Tanaman-tanaman itu belum bisa dipakai untuk mengangkat, untuk mengatrol derajatnya. Masih belum ada orang yang satu yang tanggung jawab penuh. Misalnya ditanya itu kelemahannya di sana, sudah tidak bisa tanggung jawab. Kelemahannya ini nggak bisa tanggung jawab, dilimpahkan pada orang. Maunya mengolok orang lain, tidak mengolok dirinya sendiri. Banyak alamatnya. Ya. Kewandani mesti ini menengah istighfar data orang gak meweli. Ya itu sudah habis, nggak bisa. Disuruh ini nggak bisa, tapi ada alasan. Buat jangan alasan, istighfar saja. Hanya ada satu yang bagus. Yang bagus, tetapi masih apa? Masih belum menjaga istiqomah juga. Hanya saja dia kalau diolok itu diomongi itu istighfar. Itu contoh. Jangan kok terus nggak mengaku salah. Salahnya kita itu lebih banyak daripada tidak salahnya. Iya tak ya? Ada satu. Padahal harapannya apa itu ada 7 orang. Cuma satu yang bisa diangkat, yang tidak apa, sebenarnya tetap cinta istrinya daripada berjuang fisabilillah. Hanya saja kalau diomong itu istighfar. Ini tadi sebenarnya saya suruh ngaji itu Sa'roni saja. Ron, kamu aja yang ngaji, Ron. Biar yang lain itu tahu bahwa ngaji itu yang penting dari Allah. Ya. Nek gak gelem ngrungokno ya wis, tak dinten-ten apa gak gelem ngaji pisan ya.
sampaikan. Sudah ada kesempatan, yaitu apa? Setiap hari datang. Ya kalau bisa sih setiap habis isya, sehingga sekaligus ngaji. Setiap hari datang. Entahlah, gak rugi nggak? Kalau dapat ilmu itu enak. Jangan alasan ini dan itu, paksa saja. Jangan ada alasan ini dan itu. Tapi ya gitu, tetap setiap hari datang mesti saya minta laporannya, kamu sehari ini tadi apa kamu amal solehkan. Apa amal soleh kamu sehari ini? Pasti itu sudah. Apa minta laporannya? Nanti dilaporkan pada Allah. Nggak bisa, nggak sampai lapor pada Allah itu nggak bisa. Tetap umpama ada juragan gitu, bos saya minta keringanan bos. Wah, kamu minta sana, lu petugasnya sana. Wes sudah ngomong nggak ada. Kalau diberi keringanan oleh petugasnya, maka berarti dapat keringanan. Setiap hari begitu lapor. Tadi saya amal soleh ini. Besok insya Allah amal soleh ini. Nanti kalau sudah diluluskan, lulus, maka silahkan sudah. Kalau sudah lulus ya sudah, malah nggak boleh ketemu sama abah, jangan ketemulah. Tapi belum ada ini. Yang makrifat semuanya mak repot terus ya. Gara-gara yang paling utama adalah suka mengolok orang, tidak mau mengolok dirinya sendiri, tidak mau mohon ampun atas dosanya sendiri. Surat Ali Imran ayat 14, ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Zuyina dihiasi, diindahkan, dicantikkan, linnasi bagi manusia, hubbu cinta asyahawati syahwat, yaitu yang diingini, minan nisa'i dari wanita-wanita, wal banina dan anak-anak, wal qonatiri dan harta banyak, al muqantarati yang berlimpah, minadz zahabi dari emas, wal fiddati dan perak, wal khayli dan kuda, al musawwamati yang pilihan, wal an'ami dan ternak, wal harth dan ladang. Dzalika itu mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu dan Allah, indahu di sisinya,
husnul ma'abi, sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu surga. Zuyyina linnasi hubbus syahawati, diindahkan, dihiasi bagi manusia itu cinta syahwat. Pada akhirnya nanti ini semuanya adalah kehidupan dunia. Cara mengamalkan yaitu kita hati-hati atas keindahan kehidupan dunia atau keindahan kecintaan syahwat atau yang diingini. Jika di dalam dada kita ingin urusan wanita, itulah namanya syahwat. Jika di dalam dada kita lebih senang, lebih mantap kalau kita bersenda gurau dengan anak-anak, ya, dengan memperbanyak anak buah, maka itulah namanya apa? Syahwat. Jika di dalam dada kita ada kerentek senang pada harta banyak, itu juga namanya syahwat. Jika kita kepingin harta yang berlimpah, itu juga syahwat. Demikian juga emas, perak, kuda yang pilihan, harta ternak dan ladang, itu semua syahwat. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Cara mengamalkan yaitu kita hati-hati atas keindahan cinta syahwat, yaitu kesenangan kehidupan dunia. Berkali-kali dingajikan Abah bahwa intinya ajaran Islam adalah mengagungkan Allah. Musuhnya mengagungkan Allah adalah cinta dunia. Lebih suka ngeloni istri daripada ngaji, ya, itu namanya cinta dunia. Kemudian nomor 2, isinya dunia yang kita waspadai, yang kita hindari untuk mencintainya. Isinya dunia yang kita hindari untuk mencintainya, yaitu 1, wanita atau istri. Nomor 2, anak. Yang ketiga, harta banyak yang berlimpah, emas dan perak. Nomor 5, kendaraan yang bagus. Di sini disebut kuda pilihan, yaitu kendaraan yang bagus. Kemudian ternak dan ladang. Itu semua kehidupan dunia. Kita pergunakan itu untuk cinta kita kepada Allah. Jadi kita ulangi bahwa cinta syahwat dari istri dan anak dan sebagainya itu adalah penghiasan kehidupan dunia. Memang dihiasi begitu, tapi kita waspada, jangan sampai kita cinta. Nek bojone dhewe diewangi, nek duduk bojone gak diewangi, lha itu loh.
apalagi membantu istrinya sendiri dengan merugikan orang lain. Itu contoh syahwat. Itu namanya apa? Cinta dunia. Istrinya sendiri dibantu, ditolong, tapi merugikan orang lain. Itu adalah syahwat. Jadi kita ajak istri kita itu untuk berkorban mengagungkan Allah. Contohlah Rasulullah itu membina istri. Siti Khadijah itu dibina oleh Rasulullah. Dibina dengan apa? Iman pada Allah, iman pada hari akhir. Akhirnya apa? Siti Khadijah berani berkorban hartanya yang banyak itu untuk perjuangan agama Islam. Jadi istilahnya Rasulullah itu umpama bahasa kasarnya dompleng pada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu berdagang atau saudagar yang kaya, perempuan tapi saudagar kaya. Itu setelah dinikahi Rasulullah, maka langsung hartanya dipakai untuk perjuangan agama Allah. Tidak sekali dua kali hartanya untuk membeli makanan, dan makanan itu dibagi-bagikan pada kaum muslimin. Yang kadang-kadang Siti Khadijah sendiri itu tidak kebagian. Siti Khadijah itu loh yang punya harta, yang beli makanan, itu loh tidak kebagian. Jangan membina istri kita, dilem-lem, dimanjakan dan sebagainya. Jangan. Itu namanya tidak sayang pada istri. Istri ya diajak amal soleh. Contohlah Rasulullah itu. Diomongi istrinya itu, diomongi, dibina. Jadi pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah tanggung jawab membina istri. Sebab itu membina orang lain, terutama istri. Istri dulu ditanya. Contohlah Nabi Ibrahim. Istri itu disayang, tidak sekedar syahwat saja, tapi dibina. Ulangi? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Diindahkan, dihiasi bagi manusia cinta syahwat dari istri-istri, dari wanita-wanita. Jangan istri jangan dibiarkan manja, jadi manusia jahil, neraka nanti. Gara-gara dulunya itu rebutan dengan laki-laki lain, ya. Ternyata aku seorang tidak punya apa-apa, ternyata pilih aku. Loh, kok pilih aku sih? Karena itu sehingga dia sering kasihan, tidak dibina istrinya, tidak diajak untuk berkorban dalam agama Allah. Nah, bagaimana Pak berkorbannya? Disuruh ke pondok di sini memasakkan anak-anak pondok, kan lumayan. Nah, ya. Suruh masakkan. Istri saya juga saya suruh masak kok. Saya suruh memperhatikan masakannya kurang asin atau tidak dan sebagainya. Nah, itu namanya menyayang istri, yaitu agar tidak masuk neraka. Biasa kalau menghitung apa-apa ngajak istri. Sebenarnya bisa menulis, ditulis sendiri bisa, tapi mengajak, ayo kamu yang nulis, diktikan. Kok nganti disuruh nulis kok nggak segera selesai, maka
dibentak. Abah bisa menulis, tapi kalau abah yang menulis kamu tidak masuk surga, mana ambil bagian kamu dari perjuangan? Setiap hari, setiap saat. Oh jadi jarno istri tengok-tengok. Abah tidak ridho kalau istrinya abah itu tengok-tengok, bersantai-santai. Harus bersibuk-sibuk dunia untuk santai-santai. Nanti aja kalau sudah di surga itu kita santai-santai. Contohlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membina istrinya dengan keimanan-keimanan. Apa biasa istrinya mari ngomong gak apik ndok omah umbreng-umbreng, sampean mang kliru ngomong niku, ngenyek wong niku dosa sampean niku, neraka sampean niku, ditenono neraka. Sudahlah, omongnya saya ini ditenono neraka sampean nek gak tobat. Harus begitu. Mosok ngaji ket biyen sik gak entos ae, gara-gara apa? Karena tidak ikhlas, tidak cinta Allah, tidak cinta akhirat, tapi cinta dunia. Kalau dulu ngaji gara-gara utangnya akeh, ya saiki diperbaiki sih, jangan gara-gara utangnya akeh sih. Ya disauri, biyen sing sapa ndek utang sauri. Dolno omah kono. Ojo sempat duwe TV, ojo sempat duwe apa-apa nek gurung beres utange. Rasulullah saja Rasul itu pada waktu pidato itu minta kepada sahabat, siapa yang pernah saya sakiti balaslah saya, kalau saya punya hutang minta sekarang, pokoknya jangan ditagih di akhirat, saya tidak sanggup kalau kamu nagih saya di akhirat. Itu Rasul itu. Siapa yang pernah saya cambuk maka balaslah sekarang. Nah ada yang nekat itu, tapi ternyata akhirnya apa, ujung-ujungnya adalah minta kumpul di surga. Allahumma amin. Jadi apa, ulangi, istri itu dibina, jangan dibinasakan, jangan dibiarkan manja. Ajaklah amal soleh. Agar dirahmati oleh Allah. Urusan dia mau atau tidak mau, yang penting suami harus membina, membimbing. Jangan sampai kita suami malah lebih pelit. Contoh Rasul membina Siti Khadijah, yang membina seluruh istrinya. Tadi hanya satu contoh, Siti Khadijah itu yang asalnya kaya, sejak zaman dinikahi Nabi maka langsung hartanya untuk perjuangan jihad fisabilillah. Contoh Nabi Ibrahim itu istrinya ditaruh di Mekah. Ini petunjuk Allah, ini perintah dari Allah, sudah mingkem ya. Wal banina, dan anak-anak. Kita bina anak itu agar menjadi pejuang. Ayat sebelum ini membagi manusia hanya dua golongan saja, yaitu golongan satu, orang yang perang atau berjuang fisabilillah di jalan Allah. Golongan kedua yaitu kafir. Jadi kalau tidak menjadi pejuang ya kafir. Kalau tidak kafir berarti pejuang.
Kita didik anak kita menjadi pejuang, orang yang berkorban di jalan Allah. Makanya Abah kadang-kadang mendidik anak sini, mendidik anak MTS, dididik untuk ikut apa, ngeram besi dan lain sebagainya. Itu apa? Dalam rangka mendidik mereka untuk menjadi pejuang. Didiklah menjadi pejuang. Ya mungkin kalau berjuang itu mencari perjuangan mengajar Al-Quran, berarti harus bisa Al-Quran dulu. Ya ajari dengan Al-Quran. Ada MI berapa masuknya 500.000, berapa bulanannya 50.000. Wah itu katanya karena ada uang 50.000 menjadi bagus. Oh enggak tentu bagus itu. Kalau segi dunia saja kadang-kadang ada yang mengalahkan. SD perdana berapa 500.000, berapa bulannya sekian ribu, ya itu akan lebih baik. Tetapi kalau menurut kacamata orang kafir, orang duniawi, tapi menurut kacamata Allah, maka dia adalah nanti muridnya diajak berjuang fisabilillah atau bukan. Ya. Ada orang sekarang sudah enak diceritani, di sini begini, apa semuanya gratis. Jangankan anak MI itu bayar, malah seragam saja dibelikan, buku dibelikan. Ya. Mau diajak berjuang seperti itu, dia bercerita, saya dulu di rumah itu ya begitu, malah sekolah itu aja dijemput oleh gurunya. Nah, dengan begitu dia paham. Oleh karena itu, yaitu pendidikan MI yang seperti itu yang bagus. Ya toh ya? Daripada pendidikan yang harus mahal, harus membayar 50.000. Akhirnya apa? Dia jadi guru, nggak mau kalau nggak dibayar, ya kan? Sebab dulu saya belajarnya bayar mahal, sekarang nagih utang, ya. Ya seperti itu yang bagus. MI yang seperti itu yang bagus. Atau kalau dia punya uang, ya untuk berjuang di jalan Allah. Bukan kok yang gedungnya bagus. Buat apa gedung bagus? Pokoknya yang berjuang, yang berkorban untuk sabilillah, iman, ibadah, akhlak. Oleh karena itu, makanya Abah bertanya, santri sekalian, apa kamu pengorbanan kamu? Kalau kamu tidak berkorban untuk agama Allah, maka masuk golongannya kafir. Nauzubillah. Meskipun mulut kamu mengatakan aku iman, pinter ngomong aku iman, tapi hatinya kosong daripada ingat pada Allah, ingat pada hari akhir. Sebab aslinya iman adalah dalam dadanya itu ada ingat pada Allah dan hari akhir. Wal banina, dan anak-anak. Makanya anak itu dididik agar berjuang di jalan Allah. Pembagian manusia menurut ayat sebelum ini yaitu apa? Dua. Satu yaitu berjuang perang di jalan Allah, yang satu kafir, yaitu berjuang di jalan dunia. Ayo, buat apa punya anak kalau tidak diajak berkorban mengagungkan Allah? Caranya orang tua dulu. Ya Yakub itu tidak terlalu memperhatikan anak. Ya. Tapi urusan agama memperhatikan sekali. Sudah, nggak usah Yakub itu termasuk bapak saya. Gini aja, nabi yang sudah jelas. Nabi Ibrahim itu tidak terlalu memanjakan anak, malah anaknya
Dia apa? Disembelih. Gitu punya anak itu. Anak dimanjakan, ya. Jangan. Sembelih. Diajak berjuang di jalan Allah. Ini wal banina, dan anak-anak diajak berjuang di jalan Allah, berkorban, mengagungkan, memuliakan agama Allah, yaitu iman, ibadah, akhlak. Kalau ada orang tua mengajak anaknya berdagang, ya boleh-boleh saja, sekedar boleh. Tapi kalau ada orang tua mengajak anaknya, ayo nak kita menanam nak, kita tanam ini untuk nanti santri-santri nak, atau ustadz-ustadz, agar kita bisa beramal soleh. Oh, itu menancap itu pada anak itu. Iya tak ya? Ini kita tanam ini bukan untuk kita nak, kita tanamkan lombok untuk berjuang agama Allah. Sudahlah nak, kita ikhlas saja. Wah, nancap itu anak diajak gitu. Wal banina wal qanatiri, dan harta banyak, al muqantarat, yang berlimpah, minadz-dzahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Jadi kita hindari cinta dunia dengan cara apa? Harta berlimpah itu adalah kita sedekahkan sebagiannya, yaitu apa? Berapa sebagiannya itu? Ukurannya paling sedikit adalah 20% atau 1/5 dari lebihan, dan paling banyak adalah lebihannya saja, seluruh lebihan. Kalau belum ada lebihannya, belum lebih, misalnya cukup hanya untuk hidup sendiri, maka tidak boleh untuk orang lain. Jadi harta kita korbankan untuk agama Allah. Wal khayli, dan kendaraan mewah dan kuda, sebenarnya al musawamati, yang pilihan. Kita hindari cinta kendaraan mewah. Kita pakai untuk mengagungkan Allah. Wal an'ami wal harth, dan ternak dan ladang. Kita hindari cinta ternak. Kita berternak dengan sungguh-sungguh untuk kita serahkan kepada Allah. Dan ladang, kita bertani dengan sungguh-sungguh, menanam padi dengan sungguh-sungguh, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh. Ono penyakitan titik kudu dipelajari. Ada kurang air, harus segera ditanggulangi. Sebab apa? Kalau pernah kekurangan air, kalau pernah telat pupuknya, maka tentu saja pertumbuhannya kurang bagus. Seharusnya anaknya bisa 80, bisa 40, jadi cuma 10, 15. Gara-gara pernah kekurangan air. Kalau mati sih enggak, tapi ya gitu. Jadi anaknya cuma 10, 15, gara-gara pernah kekurangan air. Sudah, itu pun nanti hasilnya, bijinya juga tidak seperti pada waktu subur, ya kan? Ayo kita rawat itu ladang kita, sawah kita, tapi kita serahkan kepada Allah. Kita mantap bayaran di akhirat saja. Ndak kalau kita kelaparan,
Iya kan? Tapi kalau kelaparan ya alhamdulillah sih. Berarti dapat pahala. Hah? Kita manage, kita tata. Kalau ada yang kurang, yang sembrono, ya kita omongi. Dihitung, diperkirakan. Kalau misalnya nanti kira-kira bajaknya itu cukup waktu sehari 2 hari, kemudian dikasih depo komposer dan lain sebagainya itu selama 3 hari, berarti pada waktu sebelum bajak sudah membuat pinihan dulu. Sebab pinihan itu 10 hari. Jadi jangan sampai menunggu, saling menunggu. Coba walaupun sekarang misalnya ada yang baru dibajak, tapi kalau bisa dibikin-bikin pinihan sudah. Jadi hasil bajakan sekaligus ditanam, hasil bajakan ditanami, hasil bajakan ditanami, gitu aja. Walaupun dapat botol 50, botol 100 kan lumayan. Ini, jangan kita cinta ladang. Caranya tidak cinta ladang, tapi cinta Allah adalah kita sungguh-sungguh menanami ladang itu, kita serahkan kepada Allah. Paham gak? Ayo, mana amalnya sekarang? Tidak terlalu perlu bicara atau mendengarkan, tapi yang penting mana amalnya. Wal an'ami wal harth, demikian juga ternak tadi, maka kita rawat ternak sebaik-baiknya, kita serahkan kepada Allah untuk jalan Allah, yaitu urusan akhlak, urusan iman, urusan ibadah. Dzalika mata'ul hayatid dunya, demikian itu yaitu kesenangan kehidupan dunia. Kalau kita pakai diri sendiri, memang kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya adalah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Caranya apa? Caranya istri, anak, harta banyak kita arahkan, kita peruntukkan mengagungkan agama Allah, mengagungkan Allah. Santri jamaah sekalian sudah paham ya, bahwa Abah itu mengajak untuk mengagungkan Allah. Misalnya sawah-sawahnya Abah itu dirawat, terus buat apa? Apa buat dimakan Abah sendiri? Kan enggak toh? Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah di sini adalah sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Jadi kita hindari kecintaan kehidupan dunia, kita berusaha mendapatkan tempat kembali yang baik di sisi Allah, yaitu surga, dengan cara istri, anak kita bina, kemudian harta dan sebagainya kita arahkan untuk mengagungkan Allah, untuk sarana sabilillah. Istri juga begitu, kita bina untuk menjadi sarana mengagungkan Allah. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, katakanlah, apakah aku beritahukan pada kalian dengan yang lebih baik dari itu. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat, bagi orang-orang yang takwa di sisi mereka, di sisi Tuhan mereka ada surga. Allahumma amin. Jadi kita berusaha menjalani aturan Allah, yaitu yang lebih baik daripada cinta dunia.
kita berusaha untuk menjalani hal yang lebih baik daripada cinta dunia. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun, bagi orang-orang yang takwa di situ mereka ada surga. Jadi kita berusaha menjadi orang yang takwa. Nomor 2, kita berusaha mendapatkan pahala dari sisi Allah saja yang maha kaya. Nomor 3, yaitu kita berharap surga dengan cara iman dan amal soleh. Kita berharap surga. Tajri min tahtil anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kita laksanakan wudhu agar nanti kita mendapatkan surga yang di bawahnya ada mengalir sungai. Nomor 2, kita di dunia ini hidup di dunia dengan ilmu. Kita hidup di dunia dengan ilmu, maka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir air sungai. Air itu lambangnya apa? Ilmu. Kalau kepingin di surga dapat air, ya berarti di dunia harus mencari ilmu. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal, orang-orang yang kekal di dalamnya. Kita memilih kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang sementara. Kita pilih kehidupan yang kekal dengan sarana kehidupan sementara ini, yaitu apa? Untuk memperbanyak iman dan amal soleh. Kita selalu akan ingat akan kehidupan yang kekal. Wa azwajun, saya ulangi, anharu khalidina fiha. Wa azwajun, dan pasangan-pasangan mutahharatun yang disucikan. Kita hindari tergiur dengan kecantikan duniawi. Kita hindari tergiur dengan kecantikan duniawi. Kita berharap apa? Kecantikan di surga. Kita berharap istri kita cantik di surga saja. Kita berharap bidadari-bidadari di surga saja. Kita maafkan kekurangan istri kita. Waduh, sayangnya istri kita panuwun misalnya. Waduh, istri kita sayangnya kurang ini, kurang gemuk, kurang pendek, kurang apa. Ya, kita terima itu sebagai pemberian Allah, ya kan? Tidak mempermasalahkan. Karena kita hanya mengharap apa? Istri-istri di surga. Allahumma amin. Waridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah. Kita mengharap ridho Allah di akhirat dengan cara hanya mencari ridho Allah di dunia, tidak ridhonya manusia, tidak ridhonya manusia. Apakah manusia itu ridho atau setengah ridho atau sama sekali tidak ridho, kita nureken. Yang penting kita mencari ridho Allah saja. Siapa yang mencari ridho Allah saja, maka benar-benar dapat ridho dari Allah. Allahumma amin. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah sangat melihat terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu kita hanya mencari penglihatan Allah saja, tidak yang lain. Nomor 2, kita yakin bahwa seluruh gerak hati maupun amal jasad kita senantiasa dilihat oleh Allah. Oleh karena itu kita perbaiki amal dan kita hindari perbuatan jahat. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.